Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah semangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kita sekalian. Hari ini kembali saya akan menyampaikan pengajaran dari Katekismus Heidelberg, melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah dan pertolongan-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan merenungkan, merefleksikan pertanyaan dari Katekismus Heidelberg. Kiranya Engkau menolong dan menyertai kami. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami hikmat dan pencerahan, agar apa yang kami dengar dan kami pikirkan, kami refleksikan dalam kehidupan kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tolonglah berilah kepada kami hikmat-Mu. Berilah damai-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan alaskan semua permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-39 ialah, apakah dengan Yesus disalibkan memiliki arti penting yang lebih daripada jika Yesus mati dengan cara yang lain? Jawabannya, ya. Karena dengan cara demikian, aku diyakinkan bahwa Yesus telah menanggungkan pada dirinya sendiri kutuk yang ditimpahkan atasku. Karena kematian oleh salib adalah terkutuk oleh Allah. Mari kita memikirkan, merenungkan, merefleksikan jawaban dan pertanyaan tersebut. Hal yang perlu kita ketahui ialah yang pertama, konteks penyaliban. Di zaman kerajaan Romawi, penyaliban merupakan hukuman mati. Hukuman yang dijatuhkan oleh kerajaan Romawi atas orang-orang yang mengalami atau melakukan kejahatan. Tentu sudah ada pengadilan dan ada vonis hukuman mati. Namun kita harus tahu bahwa pada masa itu ada juga jenis hukuman mati lain, yaitu dipenggal kepala. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya ialah hukuman penggal kepala hanya diberlakukan bagi orang-orang yang memiliki kewarganegaraan kerajaan Romawi. Memang wilayah Israel, Kanaan, dan wilayah lain yang dikuasai kerajaan Romawi itu banyak luas. Tetapi tidak semua orang, semua penduduk adalah warga kerajaan Romawi. Yesus Kristus bukan warga kerajaan Romawi. Orang Yahudi, orang Israel yang ada di Nazaret, yang ada di wilayah Palestina, tentulah ia harus mengikuti ketentuan yang berlaku yang ada di wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan kerajaan Romawi, kalau dia dijatuhkan hukuman mati, maka dilakukan penyaliban. Berarti ada dua ketentuan, penggal kepala dan penyaliban. Dan Yesus Kristus dalam konteks waktu itu divonis mati dan disalibkan. Disalibkan menggantikan satu orang penjahat yang bernama Barabas. Karena tuntutan massa, tuntutan agama mayoritas saat itu, untuk menggantikan Barabas, orang jahat itu, untuk dihukum salib Yesus. Karena ketika diadili, diinvestigasi, tidak terbukti ada kesalahan apapun. Bahkan tidak terbukti ada kesalahan memberontak kepada kerajaan Romawi.
Selain itu, kita harus ketahui juga bahwa pelaksanaan penyalipan itu tidak boleh pada hari Sabat. Sebelum hari Sabat harus dilakukan penyalipan. Dan kalau ada pada hari Sabat orang yang disalibkan, maka mereka harus diturunkan sebelum hari Sabat. Mengalami suatu tindakan yang lain, seperti dipatahkan tulang-tulangnya, lalu akhirnya mati dan dibuang di tempat penyalipan itu, yaitu di Bukit Golgota. Artinya bukit banyak tengkorak manusia di sana. Itulah konteks saat itu. Kalau kita pikirkan dalam konteks saat ini, tentu tidak ada lagi hukum yang menyetujui secara moral hukuman mati dengan dipenggal kepala, hukuman mati dengan disalibkan. Mungkin ada beberapa negara atau beberapa tempat yang melakukan itu. Saya secara pribadi tentu tidak setuju dalam konteks saat ini, apalagi kita yang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Tidak perlu ada hukuman mati dengan cara yang seperti itu ataupun cara yang lain. Mari kita lihat dan bahas kembali pertanyaan ini dan jawabannya. Arti penting penyalipan. Mengapa memiliki penting arti penyalipan? Di dalam perjanjian lama kita tahu orang-orang yang begitu jahat melawan Tuhan, maka hukumannya adalah disula, digantung di atas kayu salib. Waktu digantung tentunya entah kakinya, tangannya diikat di kayu itu, lalu dia tidak menyentuh bumi, tanah, dan dia tidak mungkin berada di atas langit. Dia di tengah-tengah, tergantung. Dan orang-orang yang mengalami penghukuman itu berarti dia berada dalam posisi dikutuk. Dikutuk karena kejahatannya kepada Allah atau kejahatannya kepada sesama. Dan kita tahu bahwa Yesus disalibkan di atas kayu salib. Atas tuduhan, dakwaan, tuntutan dari orang-orang banyak, para ahli Taurat. Dan waktu prosesi penyalipan itu tentu kita sudah membaca dalam kitab Injil, kisah tersebut. Bagaimana Yesus ditangkap, diadili tanpa pembelaan, dicambuk, bahkan dimahkotai duri. Dengan telanjang dia disalibkan. Bukan hanya itu, Yesus juga membawa salibnya itu sampai ke Bukit Golgota. Ya, itulah cara orang dunia. Tetapi sekali lagi kita harus ingat bahwa hal yang penting maknanya dari penyalipan bukan sekedar pernyataan atau vonis dari kerajaan Romawi terhadap Yesus. Hal penting yang perlu kita pikirkan dan renungkan ialah mengapa Yesus tidak membela diri? Mengapa Yesus rela mau disalibkan? Dan kita tahu murid-muridnya semuanya ketakutan dan kabur. Bahkan orang-orang yang telah menikmati kesembuhan, mukjizat, tidak satupun membela Yesus. Orang-orang yang pernah menikmati roti, ikan yang dilipat gandakan di dalam kuasa mukjizat Yesus, orang-orang yang menyaksikan sendiri kebangkitan Lazarus, orang muda dari kota Nain, orang-orang yang menyaksikan sendiri air diubah menjadi anggur. Banyak lagi hal yang dialami oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang non-Yahudi. Tetapi pada momen pengadilan, pada momen Yesus disiksa, dicambuk, tidak ada seorang pun yang maju untuk membela Yesus. Coba pikirkan, coba renungkan, mengapa demikian? Jadi kita harus mencoba merefleksikan konteks saat itu. Apakah karena mereka takut, dianggap juga terlibat
di dalam pelayanan Yesus. Karena murid-murid pun kabur setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Padahal Petrus sudah membawa pedang dengan gagah perkasa. Mungkin maksudnya untuk melawan orang-orang yang mau menangkap Yesus. Tapi faktanya kabur. Pergi. Tidak mau bersama-sama dengan Yesus mengalami penderitaan dan kesusahan itu. Apakah Yesus, Tuhan yang kita sembah itu komplain? Tidak. Mengapa Yesus mau menanggung itu? Yesus Kristus tidak layak untuk disalibkan. Tidak layak. Tidak pantas. Tidak ada suatu rujukan dakwaan yang tepat agar Yesus memang harus disalibkan. Tidak ada. Tetapi di dalam kondisi situasi yang begitu mencekam, yang begitu tidak terbayangkan sebelumnya oleh murid-murid, oleh siapapun, Yesus dengan rela mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak membela diri menjalankan penyaliban itu. Kakinya dipaku, tangannya dipaku, pakaiannya diundi hingga telanjang, kepalanya dimahkotai duri, badannya seluruhnya berdarah karena cambukan dari orang-orang prajurit kerajaan Romawi. Dan di atas kayu salib itu tertulis, inilah raja orang Yahudi. Satu sisi dianggap penghinaan, raja sudah dikalahkan. Jadi secara politis, raja orang Yahudi itu dikalahkan karena sudah disalibkan. Itu menggambarkan sebuah perwakilan bahwa orang Yahudi, orang Israel itu dikalahkan. Karena ditulis raja orang Yahudi sudah disalibkan. Konteks waktu itu berbicara tentang hal politis dan hal yang sangat perlu kita refleksikan. Bahwa kata inilah raja orang Yahudi. Dan kerajaan Romawi menyatakan penyaliban. Jadi kalau kita mau merefleksikan itu, tentu kita harus mencoba memiliki pikiran dan rasa pada konteks itu. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Kalau kita mengalami suatu dakwaan tuduhan dari orang-orang yang tidak menyukai kita, apa yang kita lakukan? Membela diri atau kita ikuti saja apa yang mereka mau? Tentu ini tidak mudah, menjadi pergumulan berat bagi hidup kita. Mari kita lanjutkan perenungan ini. Disalibkan merupakan suatu tindakan penghukuman dan dianggap itu adalah kutuk. Kutuk bagi orang itu. Jadi orang yang disalibkan itu di dalam konteks saat itu dan di dalam suatu kosmologis keyakinan orang Yahudi bahwa orang yang disalibkan itu adalah orang terkutuk. Siapa yang mengutuk? Allah. Jadi orang itu tidak lagi diterima di bumi, di antara manusia. Tidak lagi bisa ada berelasi dengan alam ini. Dan tidak bisa berelasi dengan Allah. Pada posisi yang menakutkan. Ditinggalkan, disingkirkan, dikucilkan, sendirian, lonely, kesepian di dalam menghadapi hukuman. Itulah hukuman yang menakutkan. Dan ia menyaksikan siapa yang menyalibkan. Yesus menyaksikan. Dari atas kayu salib, dia menyaksikan siapa yang hadir, siapa yang menyalibkan, dan siapa yang mencaci maki, menghina dan melecehkan, merendahkan, meremehkan dia. Tetapi ingat, ada 7 perkataan salib yang penting untuk kita refleksikan. Pikirkan dan renungkan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, kuserahkan nyawaku. 2 hal titik awal dan titik akhir dari pernyataan Yesus di atas kayu salib ini dipautkan dengan satu teriakan Yesus di tengah-tengah dengan perkataan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penyalipan itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Dipenggal kepala, satu momen yang mana tidak mungkin ada satu kesempatan untuk berkata-kata lagi. Atau mungkin disiksa sampai mati, yang hanya mungkin dilihat oleh para algojo dan prajurit. Tapi di atas kayu salib, di mana Yesus digantung, Yesus mengalirkan darah. Dia menyampaikan perkataan-perkataan yang benar-benar kita harus renungkan. Di tengah-tengah kesendiriannya, tidak ada yang menopang mendukungnya. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu." Kematian Yesus di atas kayu salib itu menggantikan saudara, Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga seharusnya kita masing-masing bisa merenungkan, andaikan saya ada di sana, di Bukit Golgota, menyaksikan itu. Apakah kita merasakan dan betul-betul dapat memahami pengampunan Tuhan Yesus? Teriakan Tuhan ditinggalkan oleh Allah. Dan penyerahan nyawanya untuk menebus dosa kita. Mari kita pikirkan dan renungkan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini bagian yang penting yang perlu kita pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, berarti arti pentingnya penyalipan itu bukan sekedar simbol atau suatu tanda atau sesuatu yang kita bisa tiru lambangnya. Tetapi yang paling penting adalah pengertian dan pemahaman penyalipan itu di dalam hati kita. Mungkin kita punya cara tanda mengingat salib Yesus dengan ada tanda salib di rumah kita. Atau kita membeli kalung salib. Bahkan ada yang menggunakan salib di telinganya. Atau membuatkan simbolnya di dalam dirinya. Tapi seluruhnya itu boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Tetapi apakah kita memahami dan memaknai salib Yesus? Bukan salib si penjahat yang di sebelahnya. Bukan salib dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi salib dari Yesus Kristus. Mengapa bedanya? Pertama, bedanya salib yang dialami atau yang dirasakan atau yang dihadapi oleh orang-orang jahat ya memang pantas, layak. Dan memang kejahatan itu mungkin tidak bisa lagi diampuni secara utuh dalam konteks hukum positif atau hukum negara atau hukum kerajaan waktu itu. Dan orang memang tidak suka lagi dengan keadilan orang itu. Tetapi Yesus Kristus tidak pernah terbukti kesalahannya. Dan memang dia tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa terhadap Allah, terhadap sesama. Bahkan memberi, melayani, mengajarkan dan mengajarkan. Diledek, dihina, dilecehkan, diremehkan, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia menjalankannya sesuai dengan misi Allah atas hidupnya. Misi Allah melaluinya untuk orang-orang pilihan kembali kepadanya. Hal yang menarik lagi dari salib Yesus adalah ia menyerahkan nyawanya. Bukan karena paku itu menusuk tangan, kaki, dan kepalanya dimangkautai duri, tentu dengan begitu banyak bekas cambukan yang masih meneteskan air dan darah. Tetapi karena betul-betul ia menyerahkan nyawanya, menggantikan kita. Menyerahkan nyawa itu kita harus pikir ya. Kita seringkali takut loh mengalami kematian. Menjelang kematian ada orang banyak sekali takut sekali. Sampai terus bermohon, Tuhan tambahkan umurku, panjangkan umurku. Itu wajar saja. Mengapa ada ketakutan? Mengapa ada keraguan, kecemasan yang begitu luar biasa menghadapi kematian?
Pertama, dia sadar bahwa dia tidak bisa eksis di bumi ini. Yang kedua, dia sadar bahwa banyak sekali dosa yang dilakukan. Dia sadar bahwa next ada kehidupan lagi. After I live in this earth, ada kehidupan lagi, next life. Lalu mungkin dia sadar nanti saya dihukum, diadili, dan bisa jadi masuk ke dalam api neraka. Ada banyak orang yang mengalami ketakutan menghadapi kematian. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Beda dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus di atas kayu salib, memang sebelumnya di Getsemani dia berkata, Bapa, kalaulah mungkin, kalaulah boleh, lalukanlah cawan ini dari hadapanku. Bahkan sampai keringatnya seperti tetesan darah. Keluar, stres, cemas, takut. Tapi ada kata kalimat yang penting. Kehendakmu lah yang jadi Bapa. Dan di dalam kehendaknya itulah ia melakukan dan melaksanakan dan menerima penyaliban itu. Dengan kerelaan hati. Inilah prinsip penting. Kerelaan hati. Dan itu perwujudan daripada dia mau merendahkan dirinya di hadapan Allah. Rendah hati yang betul-betul rendah hati yang sempurna. Yang tulus, ikhlas. Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Tidak ada ketakutan lagi di sana. Mengalami kematian untuk kematian kita. Menggantikan kutuk yang dijatuhkan kepada kita. Dan kita bersyukur karena Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan ini, memikirkannya dan merefleksinya, patutlah bersyukur. Mengapa? Karena tidak semua orang mau mendengarkan ini. Tidak semua orang mau mengerti dan memahaminya. Bahkan tidak semua orang mau merefleksikannya. Bahwa Yesus Kristus sudah mati menebus dosa kita dengan nyawanya sendiri. Kita akhirnya dibenarkan karena sudah diampuni. Kita akhirnya menjadi anak Allah, anak-anaknya, karena sudah dibenarkan. Dan pengampunan, pembenaran, pengadopsian kita menjadi anak-anak Allah, seluruhnya karena di dalam Kristus, di dalam dan melalui kematiannya. Seluruh kematian kita, kutuk yang harusnya kita tanggung akibatnya, itu ditimpahkan, diimputasikan kepadanya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya baginya. Apa yang kita harus renungkan dan refleksikan ialah, apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap menghadapi kematian? Di tengah-tengah kondisi saat ini, penyakit, penderitaan akan datang. Cepat atau lambat umur kita akan berhenti. Ada seorang raja yang bernama Raja Hizkia yang berdoa menambahkan umurnya. Tuhan, tambahkanlah umurku. Dan Tuhan tambahkan 15 tahun. Apa yang terjadi? Justru selama 15 tahun yang ditambahkan Tuhan umurnya, ternyata dia bukan makin setia kepada Tuhan Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Kita berdoa, tambahkan umurku, tambahkan kesehatanku, tambahkan kesembuhan kepadaku. Kita bersyukur berdoa, boleh berdoa seperti itu. Tetapi ingat, apakah dengan kita meminta kepada Tuhan, tambahkan umurku, tambahkan kesehatanku, sembuhkan aku dari penyakit, kita semakin memuliakan Allah? Atau justru kita jauh dari Allah? Kita tidak meninggikan Kristus. Kita hanya mencari keuntungan diri sendiri. Hal yang penting yang perlu kita renungkan hal berkaitan dengan penyaliban dan kematian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kiranya apa yang sudah diajarkan, disampaikan oleh saya, pikirkan kembali, renungkan kembali, refleksikan kembali dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui pertanyaan Katekismus Edinburgh ini, kami boleh merefleksikan diri kami di hadapan-Mu. Khususnya berkaitan dengan penyaliban anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kasihanilah kami. Mampukan kami menghadapi semua yang terjadi. Bahkan menjelang akhir hidup kami. Kami mau menyerahkan diri kami kepadamu ya Bapa. Ampunilah dosa kesalahan kami.
dan berilah kepada kami kekuatan untuk menghadapi kematian. Dan orang-orang yang akan kami tinggalkan pun dapat bersukacita melihat kematian kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.